Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah 'alaina bima'rifatil ilm wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masih diberikan Allah nikmat sehat lagi dan nikmat kesempatan, dan udara di Kairo ini udah mulai agak dingin ya, jadinya udah mulai agak tebel nih si ininya. sama di sini musim hujannya udah dari pagi sekarang. Udah ini udah agak tebel Mulai. lagi nih. Jadi kalau udah subuh itu wah cobaan banget. Udah cobaan banget tuh. Tuh antara ke masjid atau enggak ke masjid tuh menjadi wah pokoknya itu godaan banget lah. Jadi alhamdulillah, ah, juga kemarin juga dengar cerita dari Ibu Ana, katanya juga hujan, terus juga kasus kriminal juga makin banyak katanya, terutama di daerah-daerah yang Tanjung Karang terakhir dan sebagainya. Ya, ini menjadi apa ya, menjadi pelajaran juga bagi kita untuk terus mengedukasi umat dan untuk terus berdakwah. Dan salah satu materi dakwah yang harus kita terus untuk sounding ke umat adalah bahasa Arab ini, dan juga sakofah-sakofah lainnya yang menjadi penunjang dari pemahaman seseorang kepada syariatnya. Karena hanya dengan sakofah yang dimiliki mereka lah sejatinya umat itu akan bangkit. Dan hanya dengan belajar inilah kita akan bisa keluar dari gelapnya kebodohan dan juga durjananya dunia ini. Ya insya Allah titik kecil 30 menit, 10 menit yang kita, ataupun 2 jam bahkan yang kita investasikan untuk ini, semoga ini berbuah manis kelak dan juga menjadi amal jariah bagi guru-guru kita dan juga bagi orang-orang yang sudah membantu kita untuk mempermudah terlaksananya majelis pekanan ini. Bahkan sekarang sudah hampir seminggu 3 kali ya, seminggu 3 kali. Ini kalau kalau bukan karena maunahnya Allah kayaknya nggak bakal bisa nih seminggu 3 kali. Tapi alhamdulillah, mungkin ketika ada majelis seminggu 7 kali juga nggak tahu nih bisa atau enggak gitu kan. Tapi insya Allah lah, semoga Allah mudahkan kita untuk belajar. Oke, baik, kita langsung aja ke ini, kita ke laptop kita. Bahwasannya kita hari ini eh, membahas sorof lagi. Oke, di pertemuan sebelumnya udah kita bahas seputar ini ya, sorof secara apa? Sorof secara praktiknya itu. Dan juga kita kemarin sudah katakan kalau sorof itu mirip dengan apa? Tukang emas gitu. Yang mana tukang emas ya, dia yang paling dia yang memiliki takarannya, dan bahasa Arab itu ibarat emasnya, takarannya, ukurannya untuk menjadikan dia gelang, cincin, dan perhiasan-perhiasan lainnya itu semua sudah ditakar oleh para ulama, dan kita sebagai pengguna, kan, konsumen, customer, hanya ngikut saja apa yang telah digariskan oleh para ulama, atau
Pengrajin dari emas dan perak tersebut. Nah, hari ini kita masuk ke pembahasan baru mengenai sorof secara umum. Bentar, kok hilang? Sebentar. Oke, Taib. Kita membahas sorof secara umum. Ini sudah masuk ke sorofnya. Kemarin kita ibaratin sorof itu ibarat gini kan. Ini ada mizan, ada timbangan. Ini timbangan. Ini ada cangkingnya lah. Sebelah kanan itu adalah bahas kalimat Arabiahnya. Kalimatul Arabiyahnya. Sebelah kiri ini adalah sorofnya. Nah, ini merupakan sebuah ilustrasi yang digambarkan oleh para ulama mengenai sorof berserta dengan kedudukannya. Yang sebelah kanan itu adalah kalimat Arabiahnya yang banyak banget itu, yang akan kita gunakan untuk berbicara kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu ada timbangan sorofnya di sebelah kirinya. Nah, ini si sesuatu yang menjadi timbangan ini namanya adalah al-waznu. Namanya adalah wazan. Namanya adalah wazan. Nah, si wazan ini sering juga disebut juga sebagai namanya mizan. Sering juga disebut juga namanya mizan. Seperti itu. Nah, sesuatu yang apa namanya yang diukur itu namanya adalah mauzun. Jadi ada mizan, ada wazan, ada mauzun. Oke. Nah, tafadhol kalau di sini ada diskusi. Ada nggak ada ya? Namanya adalah al mauzun. Ada kalimat al-Arabiyah. Mm-mm. Nah, terus berikutnya, apa definisi dari wazan saat gitu. Wazan atau timbangan. Timbangan ini adalah sebuah lafaz, dia adalah sebuah al-lafzu, dia adalah sebuah lafaz al-masuru yang dibentuk al-masuru, al-lafzu al-masuru, ya lafaz yang dibentuk minal fa'i dari huruf fa wal aini dan huruf ain wal lami dan dari huruf lam. Oke. Liyakuna liyakuna untuk mahalan menjadi tempat. Al-lafzu al-masuhu masuhu ghain ya. Lafaz
yang dibentuk dari huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Coba kalau Ana tanya sama Mas Angga, coba ingat nggak kalau fa, al ain, al lam itu berarti disebut sebagai apa dia? Al fa'u, al ainu, al lamu disebut sebagai apa? Ya Allah, Indah ya Allah. lupa. Waduh, kayak Ingat, ingat tadi udah di ujung ini apanya. kasih tahu saya. Ah, tuh catat bukunya di rumah lagi. Ya, tuh dia Ada juga catatan tuh dia tuh. bukunya di rumah lagi. Enggak, tuh si Ihsan juga udah lagi buka buku tadi ketahuan dia. Iya, Coba apa? Coba disebut apa dia? itu loh yang Wazan, Al-fa'u, al-ainu, al-lamu disebut sebagai apa? Kemarin kita bilang Pak Ain Lam huruful, itu. huruful, huruful apa ya? hurufnya, benar ada Ada. hurufnya. Iya, Disebut sebagai namanya isim huruf Oh, isim huruf. Itu di mana kemarin? di jurumiyah itu. oh itu mah awal-awal. Enggak, kemarin Iya, disebutin juga iya di awal-awal betul, awal-awal betul. Awal-awal. isim huruf. Oke. Ya. Kalau huruf ingin diungkapkan, satu huruf ingin diungkapkan, yang disebut apanya? Isim hurufnya. Tapi kalau dua huruf yang disebut ya dua Lafaz. hurufnya itu. Dua hurufnya itu. Hmm. Ini disebut sebagai apa? Lam, Kan? la, Salah. la, Lah, kalau ini Lah, kalau ini aja lam. Lam. lam, ya betul. Kalau ini Apa itu? Ma, ma, tapi kalau ini doang Oh, oh iya nih. mim, Mim. mi. Iya, Ya. iya. Iya, iya, Kalau iya. satu huruf disebut isim huruf. isim Isim huruf. hurufnya, tapi kalau misalkan dua huruf disebut langsungnya. Oke, lanjut ke sini ya. Balik lagi ke sini. Oke. Al-lafzu al-masughu, dia adalah sebuah lafaz yang apa? Yang dibentuk minal fa'i dari huruf fa, wal aini dan huruf ain, walam dari huruf lam. Untuk apa? Liyakuna, agar bisa mahalan, menjadi tempat. Untuk apa? Mahalan lihaiati, untuk menjadi bentuk hai'ah. Untuk menjadi bentuk al-mauzun. Menjadi tempat. Untuk menjadi tempat dari al-mauzun, dari kalimat Arabiah ini. Dari apa saja bentuknya? Min harokatin, dari harokatnya, wasukunin, dan sukunnya, wahadzfin, dan dari dihapuskannya, wa ghairiha, dan yang lainnya. Hmm. Jadi al-wazan, wazan yang akan kita bilang itu, dia adalah sebuah lafaz yang dibentuk dari huruf fa, huruf ain, huruf lam, agar menjadi tempat. Menjadi tempat untuk apa? Untuk hay'ah al-mauzun. Untuk menjadi tempat bentukan dari sebuah mauzun. Dari harokatnya, wasukunin dan sukunnya, wahadzfin dan dihapuskannya, wa ghairiha dan yang lainnya. Hmm, baik. Udah selesai nulisnya? Udah? Oke, berikutnya. Berarti, berarti, ketika ada kalam Arab bilang begini, ada berarti ketika nanti ada datang dari kalam Arab misalnya, dalam kalimat Al-Quranul Karim misalnya. Misalnya Allah bilang Nasarallahul mujahidin misalnya, katakanlah begitu, Nasoro.
Ini berarti kalimat Arabiah enggak? Ya, kalimat Arabiah. Karena itu diucapkan di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita memasukkannya dalam wazan? Ya sudah, kita bentuk dari huruf fa, ain, dan lam. Berarti ini huruf fa, ain, dan lam. Harakatnya ikut juga. Berarti apa? Fa'ala. Itu. Terus misalnya lagi, kita punya misalnya gini ada kotak ya. Misalnya di sini ada kotak. Misalnya ada kotak gitu katakanlah. Nah, di sini ada kotak. Katakanlah begitu kotaknya. Terus di sini kita bagi tiga. Mm-mm. Nah, astagfirullah. Ini, terus di sini ada tiga lagi. Oke. Hmm. Nah, di sini misalnya ada apa? Misalnya ada fataha misalnya. Fatahah. Kita dengar begitu. Berarti di sini ada fa'ala. Terus ada apa lagi misalnya? Misalnya ada huruf, ada apa lagi misalnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Misalnya ada lima, misalnya lima. Berarti di sininya di wazannya ada fa'ila. Nah, yang atas ini, yang atas ini dinamakan al-mauzun, kalimat Arabiahnya. Nah, yang kanan ini dinamakan al-wazn. Oke. Kalau alima, dia mauzun atau wazan? Mauzun. Mauzun. Berarti ini adalah mauzun. Yang ini adalah wazan. Oke. Terus kalau misalnya anak punya fiil lagi misalnya, anak punya fiil katakanlah fiil kata, ya Allah Rabbi. Afwan, afwan, afwan. Anak punya fiil misalnya kataba. Berarti wazannya gimana? Fa'ala. Fa Ah. lah. Oke. Anak punya wazan lagi misalnya katakanlah begini. Nasoro. Jangan nasoro lagi. Misalnya apa lagi supaya antum bisa punya ini. Misalnya syariba. Syariba. Berarti apa Mas Angga? Fa'ila. Fa'ila. Ila akhirnya. Fatahah tahu fatahah artinya apa? Membuka. Oh, Membuka. Kalau alima, Belajar. alima itu mengetahui dia. Ketahui. Heeh. Kalau syariba, Atau syariba itu meminum. Nanti ada istilah hukmu syurbil khamr, hukum peminum khamr. Jadi syariba itu artinya minum. Artinya adalah minum. minum. Kalau makan apa tat? Makan adalah akala. Makan itu adalah akala. Berarti akala, kalau kita tes akala, mm, berarti kalau akala, itu di sini adalah akala. Misalnya. Akala. Akala. Berarti wazannya apa? Mas Kurniawan. Mas Kurniawan. Ya, Mas Kurniawan. Oh, Mas Isan dulu deh. Isan dulu. Saya absen. fa'ala. Fa. A. La. Nah, inilah.
disebut sebagai namanya wazan dan mizan. Nah, si wazan itu, nih perhatikan ini catatan penting. Wazan itu selalu mengikuti mauzunnya. Karena yang asli adalah mauzun. Maka dia selalu ngikutin. Apapun bentuknya. Kalau dia bersukun, ya sukun juga. Kalau dia berharokat, ya harokat juga. Ila akhirih. Sampai seterusnya. Nah, inilah yang nanti akan kita sebut sebagai namanya wazan. Hmm, tafadhol. Kalau diskusi sampai di sini. Tadi yang terakhir apa tuh? Wazan itu Wazan itu selalu mengikuti mauzunnya. Apapun bentuknya. Wazan selalu mengikuti bentuk mauzunnya. Apapun bentuknya. Hmm, oke. Misalnya begini, Ihsan bilang, Tat, kadang kan di kata ba itu ada tambahan ya, kadang ada tambahan nun, terus ada tambahan-tambahan yang lainnya. Berarti kalau kayak gitu, dia ikut tambah nggak, Tat? Nah, coba pertanyaan atau misalnya kayak gitu. Misalnya, kira-kira bisa dijawab nggak? Ketika ada tambahan dari huruf-huruf ini, apakah wazan yang ngikut atau tidak? Ketika ada huruf tambahan di depan atau di belakangnya, ngikut nambah nggak dia? Ngikut. Ngikut. Pertanyaan berikutnya, huruf apa yang kita pakai? Fa'ala kan tadi kita sebutin bahwasanya fa, ain dan lam itu adalah yang kita gunakan untuk timbangan. Nah, pertanyaannya, ketika ada huruf tambahan di depan atau di belakangnya, kita menggunakan huruf apa? Ya dan nun. Menggunakan huruf itu sendiri, menggunakan huruf tambahan itu sendiri. Hmm. Gitu. Oke, dari Mas Angga sendiri. Kalau misalnya nih ada tambahan di depan dan di belakangnya. Sementara kita sudah menggunakan 3 huruf yang tadi kita pakai, fa, ain, dan lam. Kira-kira huruf apa lagi yang kita pakai untuk melengkapi sesuatu yang kosong tadi itu? Ya dan kalau ada huruf tambahan ya. Mm-mm. eh, misalnya dari fa- eh, dari fa'ala misalnya berubah eh, Misal jadi gini, misal, yaf'alu gitu ya ya, misalnya. misalnya dari fataha menjadi yaftahu misalnya. Yaftahu. Menjadi yaftahu atau menjadi infitah, menjadi infataha. Nah, itu kira-kira Mm-mm. ada tambahan 2 huruf, ada sama 1 huruf tuh dia. Kira-kira huruf apa Ya, yang kita pakai untuk mengisi kekosongan 2 huruf tambahan tadi itu? huruf mudharaah. Huruf mudharaah tadi kata Ihsan. iya, iya, nun, Hamzah. a, Tak. kalau Ana itu. wow, wow, Ana itu. Ain. Nun. Tak. Hamzah. Misal gini deh, nih, misal nih kasih contoh ya. Misalnya ada kalimat in fataha. Misal begini. Nah, nah, kalau begini, kan tadi kan kita udah sepakat tuh, fataha kita tambahin fa, A. ain, ain, lam. Oke, Lam. pertanyaannya adalah dengan huruf apa kita gunakan dua space kosong ini? Kalau dua gini belum. Ini, ya kalau
Kalau yaftahu kan udah tahu antum ya, berarti Hmm. kalau yaftahu apa berarti? Yaftahu. Ada ya, ada. Oh ya, ada ya. Kan? Berarti kalau yaftahu kan gini kan? Mm. Yaftahu. Berarti apa wazannya? Ya, Af, yaf'ala. af. Oh Yaf, ya, ya Yaf'ala. fa'ala. Oh iya. yaf, yaf'ala. Kan? Yaf, yaf, Ah, lah yaftahu deh. Yaftahu bukan yaf. Oke. Yaf'alna. Berarti kalau in fataha sementara fa'alanya udah kepake fa ain dan lamnya. Fa'alam. Mm-mm. Kira-kira huruf apa yang kita pakai? Nyerah. nyerah. Aduh. Oke. Huruf Jawaban ininya enggak, huruf apa? Huruf yang itunya sendiri gitu. barakallahu fiik, betul. Jadi, apapun Hmm. tambahannya, ini bukan apapun makanannya ya, tapi apapun tambahannya, ya. Ketika ada tambahan selain huruf fa, ain dan lam, maka huruf itu sendirilah yang menambah, huruf itu sendirilah yang kita pakai. Oh, ini baru Apapun, dibilang tadi wazan itu selalu mengikuti bentuk mauzun. Betul, kan udah Nabi bilang tadi. apapun berarti, apapun berarti. Apapun, apapun. Iya, Hmm. berarti apapun wazan itu selalu mengikuti bentuk mauzun ini. Nah, baik. Ini sebagai deliberate practice lagi nih. Coba misal lagi nih. Misal begini, ada kasus begini misalnya. Nah, misal aja nih, misal. Oke, kalau kotala itu membunuh. Ya, ya. Oke, Kita wazannya apa berarti? fa'ala. Fa'ala, thayyib. Fa'ala, thayyib. Ketika ada tambahin ya, berubah menjadi yaqtulu. Yaqtulu. Oke, wazannya apa berarti? Ya, ya ulu. Hmm? Yaf, Yaf'ulu. yaf'ulu. Ya, ya, Iya betul, yaf'ulu. yaf'ulu, betul. Iya, Jangan ya. Kan ragu-ragu ya. fa'ala belakangnya ya. Yaf'ulu. Oke, thayyib. Kalau misalkan anak bilang takotala, saling berperang. Takotala, takotala. Oh, iya. Sementara tadi kof adalah huruf fa-nya, ya kan? Kof adalah huruf fa-nya. Betul? Ya, Terus betul. kof ain adalah hamnya, lam adalah sininya. Hmm. Oke. Berarti Hmm. huruf apa yang kita gunakan untuk space kosong itu? Yang huruf mengikuti hurufnya. Berarti apa aja? Huruf ta sama huruf Ta Lam. sama alif. alif Oh dong. itu alif Iya. ya. Iya. Alif. Jadi tafa'ala. Ini ngikut aja. Nah, Apa? tafa'ala. Terus nanti antum pasti bingung. Dari mana kita bisa membedakan antara tak yang dia itu masuk ke dalam sini sama tak yang sini? Mungkin itu akan menjadi pertanyaan antum kan? Hmm. Oke. Jawabannya adalah antum hilangkan dulu 10 huruf ini. Jadi sebelum antum mencari sebuah kalimat dan untuk menentukan mana yang asli, mana yang bukan, maka antum harus hilangkan 10 huruf ini. Apa aja itu, Ustaz? Eh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Huruf itu adalah tergabung dalam kata sa'al tumuniha. Sa'al tumuniha. Nah, ketika ada huruf sin, ada huruf hamzah, ada huruf lam, ada huruf ta, ada huruf mim, ada huruf waw, ada huruf nun, ada huruf ya, ada Iya. huruf ha, ada huruf alif, maka
semua ini antum harus hapus. Ketika ada huruf-huruf ini, terutama di depan dan di belakang, utamanya di situ ya. Dan juga kadang juga didapati di tengah, maka itu disebut sebagai namanya huruf ziyadah. Dan kalau huruf ziyadah berarti tinggal diturunin aja di wazan. Oke, contoh. Contoh bisa memperjelas apa yang disampaikan. Contoh, aduh, misal. Misal. Oke, misalnya ada contoh istaghfaro. Misalnya ada contoh istaghfaro, memohon ampunan. Istaghfaro. Apa wazannya dia? Dan mana yang huruf tambahan, mana yang bukan huruf tambahan? Istaghfaro. Mana yang tambahan, mana yang bukan tambahan? Is. Alif, sin, Iya. ta, Berarti huruf asalnya adalah aslinya ghafaro, gofaro. Berarti gofaro apa wazannya? fa'ala, Fa'ala. Fa'ala. Berarti kalau tambahin berarti istif, Alif, sin, ala, sif. kok ikut-ikutan juga. Kan Hamzah. Fathah ini. as, Jadi is, istaghfaro. al, Jadi istar, istaf'ala. istaf, ala, Istaf'al. Istaf'ala. Berarti kalau istikharah, is jangan istikharah deh. Belum ya. Belum milih udah istikharah. Misalnya apalagi istakhroja. Istakhroja misalnya. Istakhroja. Coba istakhroja. Mana yang huruf tambahan, mana yang bukan? of, roja, Istakhroja. alif, sin, ta, Huruf aslinya khoroja, khoroja. Oke, khoroja. Berarti wazannya apa? Is. is, taf, Ih, ala, iya. Istakhala. Istakhroja. Istakhroja. Istaf'ala. Oke, Istaf'ala. kalau istafala, yakhruju wazannya apa? Yakhruju. yakhruju, yaf'ulu, Yakhruju. Yaf'ulu. Kharaja. Yaf'ulu. Kharaja yakhruju. Itu adalah dari keluar. Oke. Dakhala wazannya apa? dakhala, fa'ala, Fa- Fa'ala. Fa'ala. Oke. Terus kalau yadkhulu. yadkhulu, yaf'ulu, Yaf'ulu. Oke. Kalau Yaf'ulu. misalnya Anda bilang khuruj. Huruf. Khuruj. Khuruj. Apa wazannya? Huruf. Oh, huruf. fa'ul, Khuruj. khuruj berarti fu'ul, Fu'ul. Fu'ul. Oke. Kalau Fu'ul. kalau Anda bilang dukhul. Dukhul. dukhul, Fu'ul. Fu'ul. Oke. Kalau Anda fu'ul, bilang dakhil. Dakhil. Fa'la. Fa'li. Fa'li. Dakhil. fa'il, fa'il, Fa'il. Dakhil. Ingat mas. Fa'il. Itu saltu munihanya. Ingat. Iya, 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 iya. Dihapus dulu. fa'il, Baru diganti. Oke. Nah inilah kurang lebih wazan. Hmm. Wazam.
Ini wazan dah, Timbang. cukup segini aja. Oke, Dapat baru lagi. ada diskusi, pertanyaan, tafadhol. Ada? Nggak ada, Taib. Oke, kalau ada, cukup Cukup ya. ya. Cukup, Di cukup. sini mungkin itu aja dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon ampun. Atau tetap dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an Subhanallah. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, duluan.